Jojo Ahmad banta gerina kekelangan Tuhan. Bas bernyenda kita membahas karena pendalaman Alkitab. Emakap PA Mamre BGP Moria, GBKP Runggun Palembang, BGP Manbando Bajam, GBKP Pangkal Pinang. Emakap bernyendai buat kami bahan naibas pendalaman Alkitab bahan Mamre. Si tertulis ibas kitab Roma pasal 10 ayat 11 10 pitu. Kogekan man banta kerina bagian nena. Ibas pustaka si badia lit tersurat isitek man bana la kecewa. Sienda maksudna kerina manusia. Sebab labulit lainna kala Jahudi ras kala Junani. Sadangan Tuhan. Eimet Tuhan kerina manusia. Ia melumbar mereman kala sir lebuh man bana. Bagilit tersurat ibas pustaka si badia kerina kala sir lebuh mindo penampat man bana ikelenginanga. Tapi kuka banci kalau arlebuh mindo penawat man Tuhan adilanga ya tek man bana. Kuga banci ya tek man bana adilanga pernah begina karena ia. Kuga banci begina dilalit si meritakan sa. Kuga banci kalau meritakan berita adilah ia suruh. Ibas pustaka si badialit tersurat sehkel tuhu ulina kerehen kalau si bawa berita si mrehe. Tapi labu kerina kalau menghuli pengalong-alona nang dangi berita si mrehe. Nina Nabi Jesaya, o Tuhan, isi ngetek nadangi berita si pesah kami. Dage kini teken reh na arah megi berita janah isi berita me kata karena Kristus. Si jadi temata mekam kini teken turah, tapi bertumbuh arah megi berita si meriah. Jadi kekelangan Tuhan sueras bagi biasana lit dua jadi bahas enta mekap karena apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari kenca bagai kari apa yang menjadi respon. Jadi dua hal si penting karena pembelajaran si petelukan mekap tindakan. Maka si pertama lebih apa yang ku baca. Si baca kami lit dua agenda. Si pertama lebih mekap keselamatan enggo sialokan. Keselamatan enggo sialaukan. Dengan apa? Dengan dua hal. Mekap karena pengakun karena Tuhan. Ada banci sidah arah ayat siwah ayat 10 ayat siwah lebih khusus na baca kami bagian ini. Adi ngaku kam alu babahdu Yesus Tuhan kap. Janah te kam ibas pusuhndu maka Yesus enggo ipekeke di batai besi matenari maka terkelin makam. Maka keselamatan enda enggo sialokan si Tuhuna. Dengan apa? Dengan pengakuan mulut kita babahta bahwasanya Yesus itu Tuhan. Maka si peduakan enggo lit bas pusuh tak kini teken maka Yesus itu telah dibangkitkan dari kematian dan itulah syarat utama keselamatan enggo sialokan. Sebab ni ayat 10 sebab alu pusuh me arkini teken kala arkini teken seh maka ia irembak ras di bata. Jana alu babah kala singaku seh maka ia ikelengi. Orang percaya dengan hatinya dibenarkan oleh Tuhan dan orang dengan mengaku melalui mulutnya dia diselamatkan. Maka Paulus ibas konteksnya dan mengatakan seperjanjian lama juga menuliskan hal itu. Baik bas kitab Joel ya, kitab Joel pasal yang kitab Joel pasal yang ke dibaca kami jedendai maka pasal yang ke 28 kitab Joel 2 ayat 32. Kitab Joel 2 ayat 32 ngatakan sa isi tek man bana la pernah kecewa. Ngatakan sa kepeken maka Paulus ibas konteksenda memberikan sebuah pengajaran bas teksenda man perpulungan i Roma maka nina ngatakan sa keselamatan itu kita akukan dari mulut kita dan kita percaya dengan hati kita. Yesus adalah Tuhan dan dia telah dibangkitkan dari kematian. Itu sudah clear. Jadi membantah si Tuhan yang jelas. Sebab kita ngaku Tuhan mekap Yesus Kristus, ras ngote kita bas pusuh ta yang bipakeke basi matenari.
Dengan demikian keselamatan itu telah menjadi milik kita. Tapi lah terjengjengin Paulus mengatakan akibat dari keselamatan itu ternyata ada sebuah misi yang diberikan Tuhan. Gelah nakai keselamatan itu jangan kita pegang sendiri. Lah bagi skala Yahudi, ia katakan bangsa pilihan dan tidak mau orang lain diselamatkan dan mereka hanya mengklaim itu milik mereka. Tapi justru Nina Paulus keselamatan itu yang sudah menjadi milik kita itu ada misi yang diberikan Tuhan. Kaya mekap gelah kalak si deban pe banci selamatkan. Makai bas ayat 14 ikatakan jeda akibat dari keselamatan itu lid ijenda semacam penungkunan iban Paulus, tapi situhuna penungkunan endai mekap dalam rangka menggugah hati orang yang telah percaya. Nina begenda. Tapi kuga banci kala arlebuh mindo penampat man Tuhan adilah ngayete man bana. Berarti masih ada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Walaupun kita sudah percaya, ada orang yang belum percaya. Makanya kuga banci yete man bana dilang pernah ibegina karena sadai. Ada juga orang yang belum sama sekali mendengar karena Yesus. Maka ayat yang ke-14 si bagian telugan, kuga banci begina adilali si meritakan sa. Ini merupakan sebuah ajakan. Maka kita yang sudah mengaku dan sudah percaya dan sudah hidup dalam keselamatan itu, mari ini menjadi sebuah ajakan. Maka ayat yang ke-15 juga dikatakan Paulus jenda kuga banci kala beritakan berita adalah Yesuruh. Ternyata ini Paulus mau mengatakan berita keselamatan ini harus disebarkan, harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya, yang sudah ada berada dalam keselamatan itu. Maka kekelengan Tuhan Nina bas ayat 15 sehkel tuhu ulina kerehan kala si bawa berita simrahe. Maka Nina Paulus, ketika kita menyebarkan pekabaran Injil, itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Maka ayat 15 katakan itu ditawarkan bagi kita. Maka ayat yang ke-16, Paulus juga tidak menutup kemungkinan ada yang menjadi tantangan kita. Ada konsekuensi dari pekabaran Injil. Kaya ibas ayat 16, tapi labu krina kalak mahuli pengalong-alona nangdangi berita simriahe. Nina Nabi Yesaya, oh Tuhan isingetek nandangi berita si pesakan. Ternyata ketika kita memberitakan pekabaran Injil juga ada konsekuensi, ada penolakan. Lid ketika kita memberitakan sedih, lid menolak bespusuhna peloyetek. Bespusuhna peloyetek. Maka tidak didengar. Pasti itu adalah bagian daripada pekabaran Injil. Maka tidak ada orang yang percaya. Bahkan bukan hanya itu. Ada tantangan yang begitu luar biasa. Ada penderitaan psikis, penderitaan fisik yang dialami. Tapi Nina Paulus ibas ayat 17 Nina. Dage kini tekener arah magi berita Cana isi berita makap karena Kristus. Tapi jangan pernah berhenti untuk memberitakan karena pekabaran Injil, berita si meriah. Karena apa? Karena iman itu muncul dari pendengaran. Maka alu bege kai enda ketika kita apa yang kita baca, apa yang mau kita pelajari dari teks ini? Yang perlu kita pelajari dari teks ini ada dua hal. Yang pertama adalah keselamatan yang ku alaukan, ras itu sudah menjadi milikku. Karena apa? Karena aku telah mengaku dengan mulutku dan aku percaya dalam hatiku. Tentang apa? Yesus itu Tuhan dan dia telah dibangkitkan. Dan keselamatan itu menjadi milikku. Maka lu bege pengakuan melalui mulut ini sebenarnya kita sudah sering melakukannya. Sebagai contoh pengakuan iman rasuli. Kalau pengakuan iman rasuli ini setiap ada kebaktian residibana itu kita ikrarkan bersama. Itulah yang kita ucapkan bersama. Adisidan kaum pemanalik sakramen sediban ingawankan, ipredikan, predin belin, entah memang ke rumah atau apapun sifatnya kebaktian-kebaktiannya. Selalu kita ikrarkan. Yesus itu adalah Tuhan dalam pengakuan iman kita. Bagaimana melala dengarkan kesaksian-kesaksian si deban. Yang kita lakukan adalah itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah pekerjaan bagaimana cinta kasih Tuhan. Dan itu selalu kita lakukan dalam mulut kita. Bahkan secara pribadi juga doa-doa kita mengatakan tentang bagaimana Kristus Tuhan itu
begitu luar biasa dalam hidup kita. Maka situ huna endang godung bas kita. Pengakuan dalam hati kita setiap hari diperbaharui oleh Tuhan. Kai sidah kita umpamana bas kelewat tak. Kita melihat ada penderitaan, kita melihat ada ketidakadilan ketika kita melihat banyak sekali hal-hal yang di luar akal sehat kita. Tapi justru di balik itu semua ada dalam hati kecil kita mengatakan, Tuhan itu begitu luar biasa, Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu mencintai kita, Tuhan itu begitu adil dalam hidup kita. Artinya dalam hati kita juga terus diperbarui hari demi hari. Maka bes PAT na situhuna kini tekenta ngotura bertumbuh baik dari pengakuan iman kita, dari mulut kita yang mengaku, baik dari hati kita rasi deban nagrina. Karena banyak yang kita lihat, banyak yang kita rasakan, banyak yang kita alami. Tapi lah terjang-jangan akibat daripada ini ada juga sebenarnya misi yang diberikan Tuhan. Mengkapai pekabaran Injil, meritakan berita simrahe. Karena Yesus maka secara internal ya membantah kuakap untuk salah sadana meningkatkan kinita kentai 11 ketika kita mengucapkan tentang Tuhan itu kita juga terbangun iman kita. Ketika kita merasakan dalam hati kita juga bertumbuh dalam iman kita. Maka secara internal mari. Secara eksternal mari kita terus memberitakan itu. Lid nina Paulus ndai lid tantangan ta lid tantangan ta. Bagi nina ndai jendandai labo krina kalak te. Labo krina kalak te. Aku sebagai pengalamanku saja. Melalakal nge. Ibas kita aku meritakan kata di bata. Piga-piga melalakange. Ya. Lo dia na bagaya. Atau mungkin jabapi bas pusuhna. Kam kain dulang nina. Atau mungkin ya beberapa hal yang ekstrim dia pergi meninggalkan ruangan ibadah atau ruang pertemuan nih. Atau dia membalikkan badannya. Atau dia ngincum-ngincumi. Banyak. Tapi apakah kita berhenti? Apakah ngadi sedih? Lah. Sebab nina bas perjanjian lama kata dibatai bagi cirus udan. Dada senariku teruh begaya. Apakah berhenti enggak? Itu akan menghidupi banyak sekali kehidupan di dunia ini. Menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan, menghidupi berbagai banyak binatang residebana. Bahkan itu akan mengalir lagi, menghidupi begitu banyak kehidupan. Artinya bagaimana kata dibatai? Maka kata dibatas singgo ipeseh kita walaupun banyak tantangan dia akan terus menjadi kebaikan dan tidak pernah kembali kepada Tuhan dalam bentuk kata-kata tapi ngulik je pertumbuhan. Maka jangan pernah berhenti walaupun banyak konsekuensi yang kita dengar, yang kita alami. Lid penolakan, tidak dengar, ada orang yang tidak percaya. Lid orang yang tidak percaya. Bahkan terkadang endapnya menjadi tantangan bagi kita. Kita yang memberitakan itu juga terkadang kita ragu. Epe tantangan bas derita. Tapi kainina Paulus dejendai bas konteksnya tetaplah beritakan. Karena dengan pemberitaan itu akan semakin banyak orang-orang yang mengaku karena Yesus Tuhan dan mereka percaya dalam hati dia telah bangkit dari kematian untuk kita membantah kerinana. Maka apa responku? Aku tuliskan di 2 agenda. Si pertama lebih setiap hari kuakukan arah babahku karena Yesus itu Tuhan. Baik dalam doaku, baik dalam kesaksianku, baik dalam pengalaman-pengalaman hidupku. Aku mau terus mengaku dengan mulutku, Tuhan kamkap di bata, Tuhan kamkap singkelengnya aku. Dengan semakin banyak aku mengaku dengan mulutku, aku akan bertumbuh juga dalam hatiku. Mengejapkan karena kini ulin Tuhan. Maka uga modelku entah pe uga misiku gundari menyebarkan pekabaran Injil. Salah sada dengan IT dengan IT. Aku ku usahakan setiap hari kubahan status ibas WA, ibas Instagram, ibas Facebook dalam bentuk history. Aku mau merefleksikan tentang Tuhan dan aku mau bagikan untuk semua orang. Sabas Instagram, bas Facebook melalakang indah kalak silate menandangi Tuhan Yesus. Artinya banyak juga teman-teman yang mengambil pertemanan mungkin dengan membaca itu, dengan melihat itu. Enggu salah sada jadi bagian pendengar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka juga
mendengar tentang Tuhan itu, mendengar tentang kebaikan Tuhan. Yesus itu Tuhan dan Yesus itu telah mati dan bangkit untuk dia juga. Maka bagaimana kokap senina resturang ibas warenda bas peenda singkat saja iban kami intina gal kaini nande polus ibas teksenda kita ngau clear dengan keselamatan kita dengan pengakuan mulut kita bagai arah kini tekan bas posuhta dengan terus mengaku setiap hari melalui mulut kita akan memperbaiki kualitas kini tekan tabas posuhta karena Tuhan maka kita bertumbuh dengan hal itu maka iba sadenda kagunana man kalak sideban maka kalak sideban pe jadi megi te dan bertumbuh juga maka uga carana kokap kita gosita masing-masing dengan IT dengan perbuatan sideban negara tapi intina nina Tuhan man banta baswarenda sada penungkuna sada statement nina debas ayat 17 dage kini tekenerehna arah megi berita jangan isi berita kata karena Kristus. Selamat menyaksikan karena kelengat Tuhan bas kegeluhan ta. Amin.